lagi dengan Mak Novi dan Bunda Desi dalam channel Nguping, ngobrol dan nguping cerita recehan Recehan buat kamu, penting buat buat kita. Ya, oke, selamat sore. Hari jam berapa? Sekarang udah jam 3-an ya, Jam 3 sore ya. Nah, ini berarti kita ngobrolnya sore-sore. Biasanya siang atau pagi, kita sekarang ngobrolnya sore. Nah, kita mau ngobrol apa hari ini, Bunda Desi? Ngobrolin tentang bisnis sih, belajar bisnis dari rumah untuk ibu-ibu rumah tangga, mama yang ada di rumah ya. Ya. Soalnya saya sama Mbak Novi itu sebetulnya suka bisnis, meskipun bisnisnya kecil-kecilan sih ya. Jangan ngomongin bisnisku ya, pahit. Justru karena Kayak kepahitan, membuka luka lama. karena kepahitan itu dia banyak belajar, dan ternyata saya juga jadi pengen belajar bisnis sama Mbak Novi loh, diam-diam. Dia punya bisnis baru yang nanti mungkin akan kita kupas di channel khusus ya. Besok kita kupas tentang itu sendiri, karena itu ilmu yang luar biasa sebenarnya. Itu Iya. bisa dikopas sama emak-emak di luar sana ya. Jadi Betul. kita akan buatkan channel Nanti kita ambil sendiri. contohnya bisnisnya apa, nanti kita share ke teman-teman ya, sobat-sobat yang suka nonton channel kita, pastinya tertarik deh dengan bisnis Mbak Novi yang satu ini. Tapi hari ini kita mau ngobrol bisnis yang lain dulu. Bisnis apa Iya. nih? Bisnisnya Mbak Desi ya. Kita mau ngomongin bisnisnya Mbak Desi. Jadi bagaimana seorang Desi M Destiani, orang kenalnya seorang Desi M Destiani itu kan penulis buku ya. Terus kalau saya mengenal dia lagi, yang belum beli bukunya Bunda Desi harus beli loh, Desi M Destiani. Bukunya apa sih? Bukunya bukan untuk dibaca. Itu Maksudnya buku biar dibeli ya. biar dibeli ya. Jadi itu buku bestseller, kita bicara itu 21 kali cetak luncin ya gitu. Oke. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ya. Saya punya 5 bukunya Bunda Desi. BUD 1, 2, 3, anakku bukan anakku, satu Bukan lagi sekedar kata. bukan sekedar kata. Itu namanya teman ya, 5 bukunya dibeli semua gitu kan. Oke. Bukan minta loh ya. Bukan minta, beli itu beli. Satu doang yang dikasih tuh, yang merah itu apa itu ya? Yang berdua dikasih ya, Iya, kan yang jadi berdua mau ya. ikut jadi salah satu kontributor. Oh iya gitu. iya. Oke, kita mau tanya-tanya sama Bunda Desi. Seorang penulis, seorang guru PAUD ya, pengelola PAUD itu kan memutuskan untuk berbisnis itu kenapa dan apa yang melatar belakangi sehingga mau berbisnis, dan bisnis apa yang dipilih sih dari seorang penulis bestseller dan pengelola PAUD ini? Enggak ya sahabat-sahabat, ini sebenarnya kita sharing aja. Saya juga belum merasa menjadi seorang pebisnis yang hebat. Masih banyak ibu-ibu atau mama yang lain bisnisnya lebih dari saya. Cuma saya ingin ngajak aja dari sesuatu yang kecil dari rumah itu bisa dijadikan sebuah pendapatan sih gitu, yang bisa menambah-nambah uang saku, uang jajan, dan juga uang belanja. Oke. Apa yang Mbak Desi ambil sih? Jadi bisnis seperti apa yang Mbak Desi ambil di sela-sela sebagai penulis jelas Penulis, itu pendidik. butuh ya, penulis dan pendidik itu kan butuh konsentrasi ya ketika menulis, menuangkan isi dalam sebuah buku itu, dan tapi masih harus berbisnis. Bisnis seperti apa yang bisa disambi di luar kegiatan-kegiatan yang begitu banyak? Jadi awalnya sebenarnya dari saya saat resign di perusahaan yang waktu itu saya kerja kantoran ya, mama ya, kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian ada suatu kondisi di mana suami saya dipindahkan ke Jakarta. Oh, yang sempat LDR LDM 3 tahun. Nah, itu membuat saya ngerasa kehilangan banyak waktu bersama anak-anak juga, sebab namanya anak hanya di rumah sama pembantu, kemudian anak-anak sudah lumayan besar tapi masih butuh perhatian, itu masih sekolah dasar ya. Dulu sih kalau ada apa-apa ada ayahnya, terus sekarang hanya ada saya dan yang asisten itu. Asisten ya. Akhirnya suatu saat anak saya pernah jatuh dari motor gitu ya, karena dijemput orang lain. Kemudian saya merasa, oh kayaknya ini kesalahan saya deh, kebanyakan kerja di luar sementara saya sendiri tidak memperhatikan anak-anak gitu ya. Karena itulah maka saya ngerasa kayaknya harus resign deh, apalagi suami di luar kota, anak-anak kurang perhatian, mendingan saya coba-coba cari usaha aja dari rumah. Nah, kepikirannya waktu itu ceritanya saya tuh pengen berenang gitu ya. Di Jogja itu udah lama banget nggak berenang. Nyari baju renang yang ada Pas gitu ya. baju renang dengan jilbab panjang tuh Ya. susah gitu ya. Akhirnya saya coba ngecek ke teman-teman saya yang dulu waktu di kampus itu saya pernah tahu dia punya konveksi baju renang di teman saya. Saya hubungin, ternyata dia sangat welcome, bahkan menawarkan saya untuk menjadi resellernya di Jogja gitu ya.
waktu itu saya nggak kebayang apa iya ya bisa jualan baju renang, laku nggak sih gitu kan. Tapi ya bismillah aja, karena ternyata pasar baju renang itu untuk yang muslimah masih belum banyak. Jadi akhirnya dengan mata penuh hati saya izin sama suami, Pak saya mau jualan baju renang. Pertamanya suami ya udah nggak apa-apa gitu kalau emang kamu mau itu gitu ya. Alhamdulillah suami mendukung. Jadi dukungan suami itu sangat penting. Komunikasikan dulu bisnisnya apa, sebab kalau nggak didukung suami doanya juga tidak akan nyampe ya sama kita sebagai seorang perempuan yang memang harus izin dengan suami. Terus modal awalnya gede nggak? Modal Secara awalnya waktu membangun itu bisnis baju renang gitu. 8 juta ya. 8 juta, dikasih suami itu 8 juta. Mas ini 8 juta bisa nggak gitu. Ya udah akhirnya saya cukup-cukupin aja gitu ya. Jadi awalnya cuma dari 8 juta itu ada beberapa ukuran, dari ukuran anak sampai dewasa. Pertamanya cuma yang anak-anak doang sama perempuan, hanya cewek aja. Belum ada yang cowoknya karena mikirnya kalau cowok tuh banyak ya, kalau cewek susah gitu loh. Udah habis itu dimulai dengan situ nawar-nawarin, tahu nggak sih nawar-nawarin di WhatsApp, di IG gitu ya, terus nawarin ke toko, jangan salah saya juga nawarin ke toko loh, ke toko-toko yang di sepanjang Jalan Ahmad Dahlan itu ada sebuah toko, saya masuk ke situ nawarin, mau nggak dititipin baju renang. Ada 2 toko waktu itu saya titipin, alhamdulillah sih penjualannya bagus ya, makanya saya semangat gitu loh. Tapi ternyata pembayarannya, ya Allah, itu dia jadi masalah ya. Jadi kita naruh barang di sana misalnya sebanyak 5 juta misalnya ya, laku nih, bayarannya itu 2-3 bulan kemudian. 5 juta itu pun dicicil, jadi misalnya harusnya tagihan 5 juta, dibayar 300.000 dulu, 500.000 dulu. Ya kayak gitu gimana saya ngumpulin uang lagi untuk modal gitu ya. Itu setahun berjalan saya tahan-tahanin gitu. Akhirnya mikir ngapain juga ya saya malah memperkaya orang itu gitu kan. Dia udah perusahaan besar, udah tokonya besar, malah membuat kita yang baru mulai usaha awal ini jadi makin tersiksa dengan kayak gitu. Akhirnya saya putuskan ya udah deh, kebetulan waktu itu pindah rumah. Saya jualan di rumah aja gitu kan, di rumah sendiri, bikin ini loh Google Bisnis, di search situ dikasih nama toko baju renang dan bisa distro. Baru aja seminggu saya posting di Google Bisnis, itu ternyata tahu-tahu ada orang datang ke rumah, kutuk gitu ya. Terus dia nanya, Mbak betul di sini jualan baju renang? Gitu, jadi nggak nyangka kalau segampang itu. Artinya berbisnis itu juga nggak sekedar hanya modal nekat ya. Iya, kan dipikirin, harus belajar juga dan gitu. cari pasarnya yang belum full kalau kita baru mulai, sehingga orang tuh nyarinya karena nyari baju renang tuh kan tidak semua orang dapat gitu ya. Ini kok ada ya, pasti searching di Google, oh ada toko baju renang ya, nah ini langsung masuk ke tempat saya. Terus apa sih pahit manisnya lah membangun bisnis yang kita mulai dari rumah ya gitu ya, dengan semua keterbatasan kita sebagai seorang wanita. Sebenarnya wanita tuh nggak boleh kasih batasan ya gitu. Apapun dia bisa dia lakukan, cuma dibalik semua kerempongan kewajiban kita gitu kan, itu apa pahit manisnya dirimu membangun bisnis ini? Ini berapa tahun ya? 3 tahun 3 tahun ya sampai sekarang ya? Kalau dari mulai merintis sih 2016 sebetulnya. 4 tahun lah ya. Tapi kalau movingnya sejak saya pindah ke rumah yang di Karangkaji ini udah BP ya? Ya. Udah BP ya? Alhamdulillah sudah lebih BP dari ya. BP ya. Udah lebih ya. Dan saya juga pernah punya baju renangnya dia, dan awet loh. Udah lama loh itu yang garis-garis itu aku beli sejak tahun kapan itu? Jadi sejak masih Sejak jualan buka ya? Belum jadi toko, Iya kan? masih dari rumah. Iya kan, itu sampai sekarang masih awet itu. Padahal aku sebelum corona hampir tiap bulan aku berenang pakai itu, dan satu doang itu baju renang aku nggak beli lagi. Awet tuh. Jadi suka dukanya sebenarnya gini ya, bukan suka duka sih, ini pengalaman aja. Jadi ketika misalnya jualan di rumah, itu tahu-tahu ada customer datang, dia bingung nanya-nanya gini, ini beneran tokonya? Kok cuma di ruang tamu gitu? Jadi kan memang di ruang tamu saya fungsikan disekat sama lemari doang gitu ya, di depan itu jadi toko, ke belakang udah ruang tengah, karena memang space-nya nggak memungkinkan. Waktu itu kita juga baru coba-coba, nggak kebayang akan seramai itu. Tetapi ternyata makin kesini, karena saya juga ingin kenyamanan, ada privasi ruangan, saya bikinlah sekarang toko di depan, itu di teras, jadi sudah terbatasi dengan rumah.
alhamdulillah lah, dari yang tadinya pendapatan sebulan itu sekitar 2-3 juta. Bersih? Iya bersih 2-3 juta lumayan ya. loh ya. 2-3 Sampai juta mau kasih duit bersih. segitu. Belum punya karyawan itu masih asisten rumah tangga saya sama saya sendiri waktu itu. Kemudian 2017 tuh saya, itu kan 2016 ya, pas waktu ngerintis. 2017 pas waktu udah pindah itu 6 bulan dari saya pakai Google Business, itu saya ngerekrut 1 karyawan. Satu karyawan tuh anak mahasiswa ya. Lalu gajinya dia waktu itu masih sekitar 700-800 ribu. Nah 2018 satu karyawan lagi. 2019 itu 2 karyawan, tetapi karena COVID kemarin jadinya hanya 1 karyawan dulu deh, soalnya kan baju renang ini sempat turun ya, jelas ya, karena memang kolam renang banyak yang ditutup juga kan dengan efek COVID. Jadi melesat banget dari 2017 ke 2020 sebelum COVID itu melesat banget, bahkan omset bisa sampai puluhan juta lah ya gitu, 40-50. Tapi kalau setelah COVID ini nah itu terjun sedihnya. bebas ya. Jadi gimana caranya kita bisa bertahan dengan kondisi itu? Saya berusaha untuk tidak mem-PHK karyawan, saya berusaha untuk tidak memotong gaji karyawan gitu. Yang penting usahanya apa aja deh. Kalau memang baju renang nggak laku ya kita harus cari cara, misalnya jualan masker gitu ya, face shield. Artinya kita harus kreatif sebagai seorang pebisnis, kita dong. harus kreatif, tidak bisa satu gagal terus gagal terus nggak mau maju lagi dan diam di tempat. Harus terus bergerak gitu loh. Kalau memang kita di situ stuck, mikir dong, wah itu karyawan mau dibayar pakai apa. Terus kita harus cari peluang, kira-kira yang laku dijual apa sih untuk masa sekarang gitu, selama masa transisi ini ya. Nanti kan kalau ke depan si COVID ini udah pergi atau udah ada antivirusnya, mungkin orang udah nggak takut lagi buat berenang, sehingga toko baju renangnya bisa berkembang dengan baik. Terus gimana nih tipsnya buat Mbak Desi ke ibu-ibu di luar sana yang punya bisnis nih, atau yang mungkin mau memulai bisnis ya, itu kan di tengah masa pandemi seperti ini tuh sebenarnya bisnis apa tips dan triknya, atau mungkin bisnis apa yang memang cocok ya di era pandemi seperti ini. Sama kayak saya, orang teman-teman pada jualan, saya bisa berbilang aku ini nggak bisa jualan, bilang begitu kan, karena memang merasa bahwa diriku nggak punya keahlian. Padahal sebenarnya jualan itu tidak butuh keahlian ya. Jangan salah, selling is helping, itu moto saya. Jadi menjual itu bukan berarti kita harus gengsi ya, kita harus merasa nggak bisa. Justru selling itu menolong orang lain yang nggak punya barang gitu loh. Itu yang konsep dari saya, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, sebab Rasulullah aja adalah pedagang. Betul. Makanya kita bukan harus hal yang memalukan. Kalau karyawan, pegawai itu rezekinya 1 pintu, gaji doang. Tapi kalau pengusaha dari jendela, dari lubang semut juga jadi 9 itu. pintu. Kan 9 pintu dia buka gitu, dan nggak usah malu ya. Betul. Tapi semasa COVID itu teman-teman pada jualan semua. Saya punya grup WA tuh 30 grup. Ya jualan semua, bayangin duit habis beliin jualan dan laku teman. tapi kan yang penting tuh usaha, masalah hasil itu Allah yang menentukan. Kita Allah gimana mau ngasih hasilnya kalau kita nggak berikhtiar gitu loh. Jadi menurut Mbak Desi gimana nih buat ibu-ibu di luar sana yang memang mau merintis bisnis, atau mungkin bisnisnya ngalamin juga kayak Mbak Desi nih penurunan omset gitu, harus kepiye nih bertahannya gitu. Ya sebenarnya lakukan apa yang jadi passion kita, apa yang jadi kesenangan kita, karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita nggak senang itu hasilnya juga nggak akan maksimal sih, ya nggak? Kayak saya misalnya suka baju renang, suka nulis, suka ngajar gitu ya. Itu yang 3 itu yang saya kerjakan secara totalitas, termasuk ngobrol sama Mbak Novi ini sebagai bagian dari kita sharing sama orang lain ya. Kemudian untuk bisnis kalau memang dicoba tuh ya prosesnya kan step by step dulu, Ya, jangan nyerah gitu loh. Instan ya. Iya, saya juga jualannya nawar-nawarin dulu loh, bukan langsung sekarang punya toko dan sebagainya ya. Orang gitu. mie instan aja butuh harus dimasak kan, jadi proses itu nggak ada yang instan. Nanti saya kasih deh fotonya ya, kita kasih itu capture-nya toko saya sebelum dan sesudah gitu ya. Oh ya, before and after, benar. Ya. Jadi nanti buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga masih bingung nih mau memulai bisnis seperti apa, bisa dicontoh apa yang dilakukan Mbak Desi ya kan. Tidak harus berbisnis baju renang, mungkin apapun itu, kuliner ya, bener. atau Sekarang lagi mungkin laku apa frozen aja, food itu yang itu luar lagi biasa banyak loh loh sekarang ya.
atau mungkin bisnis apapun, atau mungkin nanti mau sharing dengan Mbak Desi langsung bisa ya, komen Atau nanti ikutin ya. channel kita Ikutin setelah ini ya, kalau mau ngomongin bisnis yang luar yang biasa. lain ya, begitu. Dan nanti next kita juga akan buat bagaimana kepahitan saya dulu juga berbisnis ya, sampai saya juga begitu ya rasanya bisnis tapi menyenangkan ya. Next, jadi kita akan agendakan itu, terus simak channel kita ya. Selalu nguping channel kita ya, Ya, bareng-bareng. jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, ditonton juga, like, share. Kalaupun pengen kita mau buat apa, Boleh tema komen. apa, boleh komen. Oke, sekian dari kami. Selamat sore, assalamualaikum.